Untuk konteks agama penyesatan dalam ranah kekristenan. Ini saksi Yehova di daerah saya, dalam tanda kutip itu dianggap agama penyesatan. Dalam tanda kutip ya teman-teman, jangan dibilang nanti saya penistaan atau semacam. Di daerah saya itu agama itu disebut dianggap penyesatan. Yang saya bingungkan, apa yang menyebabkan agama tersebut dianggap penyesatan? Bukankah agama Protestan dan Katolik dianggap benar karena menyembah Allah walau dengan cara yang berbeda? Selamat siang Kak Agatha, Kak Elo, Kak Meta. Di sini saya ingin bertanya. Ya, saya ada yang sapa ya. Terima kasih ya. Selamat siang. Lanjut. Di sini saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, satu pertanyaannya 15.000 ya Pak ya. Jadi ada 3 ya berarti. Pertanyaan yang pertama ini tadi Kak Agatha bilang siapa yang menyangkal Allah harus dibaptis lagi. Nah, saat seseorang kekurangan iman, meragukan keberadaan Allah atau menyebutkan syahadat dalam konteks tidak mengimani, bercanda dengan teman, apakah itu juga termasuk penyangkalan terhadap Allah dan harus melakukan pembaptisan ulang? Enggak lah, itu kan bercanda kau. Bilangnya bercanda kan? Oh, berarti mengucapkan syahadat itu tanpa mengimani itu tidak apa-apa ya Kak? Ucapan adalah doa. Jadi jangan mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Itu yang pertama harus kita mengerti. Jadi kalau kamu bercanda, bercandalah dengan niat yang baik, bukan untuk sesembarangan berbicara gitu. Karena kita juga diajarkan apa? Untuk menjaga perilaku kita. Ya, kalau kamu bercanda-bercanda terus, bisa jadi itu beneran gitu. Jadi, apakah bercanda itu penting? Menurut kamu, dengan cara mengucapkan syahadat? Karena syahadat itu bukan candaan. Gitu. Jadi kalaupun kamu adalah orang yang berpikir, bukan artinya dalam konteks krisis iman, kamu juga bisa menempatkan dirimu itu kepada hal-hal yang berguna. Karena Tuhan Yesus juga bilang kan ini, semua hal halal bagimu, tetapi tidak semua berguna. Apakah candaanmu itu berguna? Kalau tidak berguna, jangan diucapkan. Seperti itu Bang. Jadi nggak perlu dibaptis. Tapi janganlah bercanda seperti itu. Cukup jelas Kak. Ini ada pertanyaan dari saya lagi untuk konteks agama penyesatan dalam ranah kekristenan. Ini saksi Yehova di daerah saya, dalam tanda kutip itu dianggap agama penyesatan. Dalam tanda kutip ya teman-teman, jangan dibilang nanti saya penistaan atau semacam. Di daerah saya itu agama itu disebut dianggap penyesatan. Yang saya bingungkan, apa yang menyebabkan agama tersebut dianggap penyesatan? Bukankah agama Protestan dan Katolik dianggap benar karena menyembah Allah walau dengan cara yang berbeda? Silakan Pak Prof. Tes. Saksi Yehova itu dianggap sesat. Diakui di Indonesia, dia diakui agamanya. Dulu nggak diakui. Agama Saksi Yehova itu diakui baru di eranya Gus Dur. Sangat amat disayangkan. Nah, Saksi Yehova itu kenapa dianggap sesat oleh gereja? Karena gereja sekarang yang ada di dunia, seluruh dunia, kita punya 3 arus besar: Protestan, Katolik, dan Ortodok. 3 arus besar ini mengakui 7 konsili. 7 konsili ini dasar gereja kita. Ada pengakuan iman rasuli kan? Iya nggak? Abang dari dialeknya kayaknya orang-orang Batak. Pernah tahu konsili Lukia atau pengakuan iman rasuli? Tahu. Nah, Anda tahu nggak kenapa itu ada? Nggak pernah tahu ya? Kenapa ada pengakuan iman rasuli? Karena waktu itu gereja kita, waktu itu belum ada gereja Katolik, Ortodok, Protestan, belum ada. Gereja itu masih satu. Gereja kita itu diserang oleh pemahaman bidat yang dilahirkan oleh Arius. Arius mengatakan, Arius ini adalah seorang uskup dari salah satu gereja yang ada di timur waktu itu. Dia mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu makhluk. Dia tidak mengatakan Yesus itu firman Allah, tapi hanya makhluk saja. Akhirnya gereja semesta, gereja yang satu waktu itu, menegaskan kembali ajaran Kristus dan ajaran para rasul bahwa Yesus itu betul-betul Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu tidak pernah diciptakan. Firman itu ada sejak kekal karena dia ada di dalam diri Allah, diri Sang Bapa.
Nah, akhirnya untuk menegaskan ajaran itu lahirlah Credo Nikea atau pengakuan iman rasuli. Nah, ternyata yang ada di tahun 1800-an, 1890-an, lahirlah ajaran Saksi Yehova dari tubuh gereja Advent, ya, yang didirikan sama Charles T. Russell. Charles T. Russell ini mengatakan kembali apa yang dikatakan sama bidat Arius zaman itu. Jadi, apakah Saksi Yehova itu ajaran sesat? Bidat itu ajaran sesat. Karena Saksi Yehova lahir membawa pemahaman ajaran bidat yang sudah pernah dibuang di abad keempat tahun 325. Maka kita semua orang Kristen mengatakan Saksi Yehova itu adalah ajaran sesat, itu berdasar karena itu sesuai dengan keputusan dari gereja semesta waktu itu yang kita sendiri sampai saat ini mengakuinya. Kita sendiri sampai saat ini juga masih menggunakan pengakuan iman rasuli. Karena kalau kita nggak pakai iman rasuli, maka kita pasti nggak tahu bahwa zaman dulu pernah ada bidat yang dibuang ke tong sampah, dan sekarang ini muncul lagi. Jadi itu adalah sampah yang ditaruh lagi di atas piring emas. Gitu. Dasarnya kenapa itu disebut bidat? Galatia 1 ayat 8 sampai 9 kitab, abang catat aja. Di situ para rasul mengatakan, apabila ada orang lain yang mengajarkan bukan seperti apa yang kami ajarkan, maka terkutuklah dia. Itu ayat 8. Dan apabila ada malaikat yang sekalipun malaikat membawa ajaran yang berbeda dengan apa yang kami ajarkan, maka terkutuklah dia. Dua kata itu, terkutuklah dia. Terkutuklah itu artinya adalah, dalam bahasa Yunaninya adalah anathema atau terkutuk gitu. Nah, semua yang dikutuk di dalam kekristenan itu adalah bidat. Salah satunya Arianisme. Nah, Arianisme lahir kembali dalam piring emas di zaman sekarang, namanya adalah Saksi Yehova. Sama seperti Yesus mendirikan gereja di dalam Matius 16 ayat 18. Ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Saksi Yehova tidak beribadah di atas gereja. Dia beribadah di tempat yang namanya balai kerajaan. Gitu, Bang. Ya, Prof, sangat mengerti, Prof. Gitu. Tuhan Yesus mendirikan gereja, ya. Dia tidak mendirikan balai. Ya. Balai Jadi kota, balai ini enggak. hati-hati terhadap pengajar-pengajar sesat ya. Tuh. Ada lagi, Bang? Ada lagi, Kak. Kemarin saya udah sempat naik, cuman Ya, silakan satu pertanyaan lagi, silakan. satu lagi. Ini tentang keaktifan Tuhan, perbedaan keaktifan Tuhan pada zaman dulu dan sekarang. Nah, ini saya ambil yang kemarin tokohnya itu ternyata Gideon. Saya bacakan sebentar. Gideon meminta konfirmasi dari Tuhan dengan menggunakan selembar wol. Dia ingin memastikan bahwa Tuhan benar-benar memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Gideon meminta tanda. Jika pada pagi hari benang wol itu basah dengan embun tetapi tanah di sekitarnya kering, maka dia akan tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Ketika Tuhan mengabulkan permintaannya, Gideon masih merasa ragu dan meminta tanda kedua. Kali ini dia meminta agar wol itu kering sementara tanah di sekitarnya basah. Tuhan memenuhi permintaan Gideon untuk kedua kalinya, menunjukkan kesabaran dan komitmennya untuk menguatkan Gideon dalam tugasnya. Ini adalah momen penting yang menunjukkan ketidakpastian Gideon, tetapi juga keyakinan Tuhan untuk mendukung panggilannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat zaman dahulu itu Tuhan langsung memberikan pembuktian. Kalau sekarang itu kenapa tidak ada lagi ya? Kayak misal Tuhan kalau melakukan pengetesan itu pasti tidak akan seperti itu gitu. Jangan basah ini, kalau memang betul besok pagi jangan basah. Nah, pasti basah tetap itu gimana ya? Perbedaan macam seperti Boleh itu. baca, Yon. Abang bisa baca. Bisa dibaca Lukas 17 ayat 20, Bang. Oh, bisa. Lukas berapa tadi? 17. 17 ayat 20. Tuhan Yesus itu memberitakan kerajaan Allah di mana Roh Kudus itu akan dicurahkan. Ya, kita semua berharga. 17 ayat 20. Kita semua berharga karena kita semua sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya. Keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, ibu kita, ayah kita, opung kita, semua udah dibaptis, dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nggak ada seperti itu kayak benang-benang tadi ya? Itu kan zaman dulu ada api bisa nyambar dari langit. Nah,
Sekarang yang dijelaskan sama Tuhan Yesus itu dijelaskan dalam Lukas 17 ayat 20. Tolong dibacain. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lanjut ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, jadi pada saat Roh Kudus sudah ada di kita nggak perlu lagi masalah-masalah takjub kayak gitu. Ada benang, ada api menyambar, ada apa kejadian-kejadian yang zaman dulu bisa dilihat dengan fisik. Karena kerajaan Allah ini datang tujuannya adalah untuk menguduskan kita, karena dikatakan dalam Alkitab, kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Gitu. Supaya apa kita dikatakan melihat Tuhan? Supaya kita bisa menyatu dalam hidup yang kekal. Itu yang poin yang penting. Jadi kita bukan mencari tanda-tanda seperti yang Abang maksud tadi. Kalau kita tujuan kita sampai sekarang pun mencari seperti itu nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya buat kita. Karena yang paling penting adalah keselamatan. Bukan tentang tanda-tanda yang Abang maksud tadi gitu, Bang. Siap, Prof. Dimengerti, Pak. Terima kasih Kak Agatha, Prof. Metatron, dan Kak Elo. Ini cara turunnya bagaimana ya? Padahal kerajaan Allah itu udah dinyatakan di depan manusia, tapi mereka masih nyari tanda lagi ya Pak Prof ya. Inilah makanya Ya, kenapa Tuhan Yesus bilang ini, kamu tidak menanggap dengan hati. Itu. Jadi kita itu juga harus peka. Orang Roh Kudus itu udah berdiam di dalam diri kita melalui sakramen baptisan dan krisma. Terus kita masih nanya lagi. Ini ibarat kata kayak yang ada di Alkitab itu. Si Filipus ya Pak Prof ya. Ini sama seperti yang pertanyaan si Abang tadi. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sekian lama aku berada bersama-sama kamu. Kau minta lagi, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Nah ini artinya kamu melihat dengan mata tapi kamu tidak menanggap. Gitu. Banyak orang yang mengira, doa-doa saya itu nggak dijawab. Sebenarnya Tuhan sudah menjawab, tetapi kamu tidak mengerti. Jadi jangan lagi dikatakan, kok Tuhan nggak hadir, Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan sudah menjawab, tetapi kamu tidak menyimaknya. Gitu. Karena orang itu jangan, jadi orang Kristen itu jangan lagi terfokus kepada tanda-tanda saja.